Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Manga sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Ia adalah Tuhan dan Dia juga adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, akan dihukum. Dan firman Allah katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, ia memiliki hidup yang kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 47. Puji nama Tuhan, dan sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi, dan kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa dan harapan saya kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami memiliki hikmat firman-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur doa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya membaca dalam Injil Yohanes ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Kita sudah sama-sama familiar dengan ayat ini. Saya akan bacakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Haleluya. Nah, kita tentu sudah tahu banyak perbedaan antara ahli-ahli teologi dan juga para filosofi atau para ahli filsafat yang mempertentangkan dengan logos ini. Tapi saya sebelumnya akan membawa kita dalam pemikiran orang Yahudi, yang dimana kita tahu kalau the words of God bagi mereka itu adalah blasphemous, yaitu adalah sebuah penghujatan dan penghinaan. Dan kita masuk dalam kerangka berpikir dalam sebagaimana dalam Alkitab bahasa Ibrani, yang kita tahu bahwa ada dua kata yang berkata tentang firman, neum atau dabar. Neum itu sendiri ditulis kira-kira 1105 kali, ya. Dan kalau dalam perjanjian baru, kalau neum itu 361 kali. Neum itu dalam bentuk kalimat kata kerja itu 1105 kali, dan 1444 kali di dalam Old Testament Hebrew. Jadi betapa pentingnya kata-kata itu. Nah, yang mau saya katakan, kita berpikir sejenak dari tema kita adalah the words of God, firman Allah. Dalam Alkitab bahasa Ibrani, the words of God was, an agent of creation. Jadi dia adalah agen daripada penciptaan. Anda bisa baca nanti di dalam Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala oleh napas dari mulutnya segala tenteranya dijadikan. Jadi bahwa dalam pola pikiran orang Yahudi, kita tahu bahwa firman Allah itu adalah membawa kita kepada pemikiran yang yaitu tentang penciptaan, bahwa firman Allah itu adalah agen daripada perubahan itu sendiri, agen daripada penciptaan itu sendiri. Jadi ketika Allah menciptakan, dia berfirman, maka jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Tapi kepada manusia dia tidak berfirman jadilah manusia, tapi melalui sentuhan yang begitu luar biasa. Itu sebabnya kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Yang kedua, kata firman Allah, firman Allah itu adalah sumber dari pesan Allah. Jadi
bahwa firman Allah itu adalah menjadi sumber dari pesan Allah. Kalau para nabi pada waktu itu hendak berbicara, dia harus mendapatkan pesan dulu daripada Tuhan. Dan kadangkala pesannya itu aneh, ya. Itu seperti kepada Hosea dibilang kawinilah seorang yang dursila, ya. Apa itu namanya, yang sundal, orang sundal gitu. Dan ayat ini seringkali dipelintir oleh saudara-saudara kita yang di luar sana. Mereka tidak mengerti apa maksud daripada firman Allah, tapi mereka ngerocos saja. Yaitu kan karena ketidaksetiaan orang Israel, dan bagaimana Allah akan menghukum mereka, menghajar mereka, dan sekaligus juga akan menyediakan penyelamat bagi mereka. Nah, itulah karena mereka tidak mengerti. Tetapi yang mau saya katakan, firman Allah itu adalah sumber dari berita daripada Allah, atau pesan daripada Allah kepada manusia, bahwa ingat bahwa Dia sangat mengasihi kita. Saya seringkali katakan kita ini adalah orang-orang pentingnya Tuhan, karena kita sangat penting di hadapan Allah, sehingga Dia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita yang sudah rusak ini, yang sudah terputus dengan Bapa di surga itu, melalui kematian Yesus, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itu, kita dihubungkan kembali dengan Bapa. Jadi bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita menjadi orang penting di hadapan Allah, tapi karena Allah itu sendiri. Sama seperti yang pernah saya katakan, kalau saya mau menjadi anak Jokowi, harus Presiden Jokowi, Pak Presiden itu harus mengakui saya sebagai anak angkat misalnya, kan. Ya, kalau dia tidak mau, tidak akan pernah terjadi. Saya akan mengaku tidak akan pernah terjadi. Demikian Allah yang dari surga sana, Allah itu mengaku kita sebagai anak. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan di sana, sebanyak orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi betapa pentingnya pesan Allah ini. Allah mengasihi engkau, dan engkau sangat berarti bagi Dia. Tanpa engkau, Allah tidak akan melakukan sesuatu. Jadi itu sebabnya manusia itu diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Dia. Yang ketiga adalah God's law. Adalah firman Allah itu adalah Taurat Tuhan, ya. Kalau kita baca dalam Mazmur 119 ayat 9 dan 11 sampai 11, dikatakan di sana, how can a young man keep his way pure by living according to your word? Bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah? Jadi Taurat Tuhan itu, firman Allah itu adalah standar kehidupan orang-orang yang mempunyai kualitas hidup yang menjaga nilai-nilai yang kudus di hadapan Allah. Dan Alkitab juga mengatakan, I seek you with all my heart. Jadi dia mencari. Jadi kita ini harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Do not let me stray from your command. Jadi jangan biarkan aku tersesat dari perintah-perintahmu. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita Tauratnya itu bukan tanpa alasan, supaya kita menjaga hidup kita dan terus menyerahkan hidup kita kepada Dia. Dan yang terakhir, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Supaya aku tidak berdosa kepadamu. Aku telah menaruh firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa atau tidak berdosa karena melawan Tuhan, karena melawan firman Allah. Dan itu sebabnya pentingnya kita hidup terus di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah, sehingga firman itu akan terus menolong kehidupan kita. Jadi pola pikir orang Yahudi dan orang Yunani tentu agak berbeda. Bagi orang Yunani, kalau Anda berkata words was God, itu adalah blasphemous. Jadi kalau kita berkata firman bahwa words of words of God, jadi itu sebuah penghinaan. Kata-kata adalah Allah. Jadi bagi mereka tidak bisa. Saya sudah katakan tadi bagaimana Neum, bagaimana kalau Debarim itu, kalau
kata-kata atau firman-firman ya. Jadi demikian. Kalau orang Yunani ya berpikir seperti itu, kalau word was made flesh atau telah menjadi daging, itu bagi mereka sesuatu yang tidak dapat unthinkable, sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh mereka. Itu sebabnya di tengah-tengah situasi kondisi seperti itulah, nanti sore saya akan membawa bagaimana di tengah-tengah situasi itu Yohanes menuliskan kata-kata yang sangat indah. Bagaimana dia menyatakan tentang Yesus itu adalah 100% manusia, 100% juga Allah. Dan dia adalah penolong setiap manusia. Dia adalah bagi Yohanes ada pemikiran baru yang luar biasa bahwa words of God was gospel, adalah Injil, ya. Injil Yesus Kristus. Jadi good news bagi kita, good news bagi setiap orang. Dan itu sebabnya ketika kita membaca kitab Yohanes, kita akan melihat bagaimana Allah yang baik itu, yang memberikan Yesus bagi kita, yang memberikan keselamatan bagi kita, yang memberikan hidup yang kekal bagi kita, yang memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Semoga firman Allah ini menjadi hal yang sangat membawa perubahan bagi hidup kita, sehingga kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan bahwa Allah itu adalah sumber penciptaan, bahwa juga adalah sumber dari segala berita Allah, dan dia firman Allah itu juga adalah Taurat Allah itu sendiri yang membawa kesucian, kekudusan, dan nilai-nilai bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami mengerti pola pikir yang pada firman-Mu, dan kami melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Bagi engkau yang sakit, apapun sakit penyakitmu, ketika engkau mau datang kepada Tuhan, bahwa 2-3 orang sepakat atas nama Tuhan Yesus, Tuhan mau menjawab. Dan ingat bahwa Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau engkau mengerti akan kitab firman Allah, kau sering membaca kisah-kisah bagaimana Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit itu karena mereka menaruh imannya kepada Tuhan Yesus, ataupun orang-orang yang meminta kepada Tuhan untuk orang-orang yang sakit disertai dengan iman yang tinggi. Mungkin Anda tidak sakit, tetapi ada saudara Anda yang sakit. Mungkin Anda tidak mengalami hal-hal yang fatal, tetapi keluarga Anda sedang mengalaminya. Dan Anda boleh berdoa bersama-sama dengan saya, memohon kesembuhan, dan sebutkan saja kepada Tuhan apa yang menjadi keinginanmu. 2-3 orang sepakat, maka Tuhan akan menolong. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang sakit saat ini, yang mereka seperti perwira yang datang kepada Tuhan melalui hamba-hambanya, yang berkata dengan jelas memang dia memiliki seorang yang sakit, tetapi dia menyuruh orang-orang untuk datang kepada Yesus. Dan ketika Yesus mau datang dan dia berkata bahwa dia tidak layak menyambut Yesus, katakan aja sepatah kata, maka dia hambanya itu akan sembuh. Dan engkau bisa melakukan hal yang sama Bapa di surga. Kami mohon kepada Tuhan, mereka-mereka yang sakit saat ini, yang bersama-sama dengan kami mendukung orang-orang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkan mereka mengalami kesembuhan Tuhan. Katakan saja sepatah kata kepada mereka, mereka akan sembuh. Sembuhlah mereka dari segala sakit penyakit mereka, apapun itu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan tetaplah beriman, tetaplah memiliki nilai-nilai dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan, mantap, mantap, mantap.